Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marta Zulfa dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Di sini izin melaporkan langsung dari Kecamatan Pauh. Di sini saya akan membahas mengenai bencana longsor. Yang pertama yaitu urgensi bencana longsor. Urgensi bencana longsor di Kota Padang sangatlah tinggi karena bencana longsor tersebut dapat mengakibatkan kerugian material hingga dapat menyebabkan kerugian kehilangan korban jiwa. Karena Kota Padang terletak pada lereng-lereng yang dapat mengakibatkan longsor dalam skala besar dan skala yang masif. Baiklah, kita di sini akan membahas mengenai longsor. Longsor tersebut ialah pergerakan atau perpindahan batuan material atau material yang terdapat di lereng bukit secara tiba-tiba menuju ke bawah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat terjadi oleh faktor alamiah ataupun faktor yang disebabkan oleh manusia. Untuk peta kerawanan bencana di Kecamatan Pauh dapat kita lihat sebagai berikut. Yang ketiga, genesis bencana longsor. Bencana longsor bisa terjadi karena beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi alam dan aktivitas manusia di sekitar wilayah longsor. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bencana longsor antara lain hujan yang deras dan berkepanjangan. Hujan yang deras berkepanjangan dapat merendam tanah dan batuan sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim seperti peningkatan suhu atau curah hujan yang ekstrim dapat mempengaruhi kestabilan lereng dan menyebabkan terjadinya longsor. Yang ketiga, deforestasi. Pengunduhan hutan secara besar-besaran dapat mengurangi daya tahan tanah dan menyebabkan erosi sehingga mengakibatkan longsor. Aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur, penggalian tambang, atau pembangunan permukiman di lereng gunung yang dapat juga memicu terjadinya longsor. Kelima, aktivitas geologis diantaranya seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi dapat memicu terjadinya longsor. 4. Proses terjadinya longsor. Proses terjadinya longsor dapat terjadi dalam beberapa tahap, antara lain inisiasi. Yang pertama, proses dimulai ketika terjadi ketidakseimbangan dalam aktivitas atau kondisi lereng. Ini bisa terjadi karena faktor seperti hujan, aktivitas manusia, atau perubahan iklim. Yang kedua itu pergerakan. Setelah kondisi lereng tidak seimbang, tahap berikutnya adalah pergerakan tanah atau batuan dari tempat semula ke lokasi baru. Proses ini dapat terjadi secara lambat atau cepat tergantung pada faktor kondisi lereng dan material yang terlibat. Yang ketiga itu akhir. Tahap akhir adalah ketika material jatuh ke lokasi baru dan mengalami benturan dengan permukaan tanah. Pada tahap ini, material dapat berhenti atau terus bergerak dalam bentuk aliran lumpur atau lahar. Yang kelima, dampak bencana longsor. Yang pertama, korban jiwa. Dapat mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar, terutama pada daerah yang mengalami longsor atau rawan longsor. Yang kedua, kerusakan infrastruktur dapat merusak seperti jalan, jembatan, bangunan, saluran air, dan lainnya. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Longsor dapat merusak lingkungan sekitar seperti hutan, perkebunan, lahan pertanian, dan ekosistem. Yang keempat, kerugian ekonomi. Bencana longsor dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata, serta yang kelima, masalah kesehatan. Bencana longsor dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi korban dan para penyintas. Ada risiko terjadinya penyebaran penyakit akibat air kotor dan penyebaran penyakit akibat air kotor tersebut dapat menyebar secara cepat. Yang keenam itu adaptasi bencana longsor. Dalam pandangan fisioterminis menyatakan bahwa alam yang menentukan kehidupan manusia, bukan manusia yang menentukan kehidupan alam. Artinya segala gejala dan fenomena alam sangat mempengaruhi aktivitas manusia dan interaksi manusia. Pada paham ini, manusia harus beradaptasi dengan perubahan alam, bukan mengubah alam agar sesuai dengan manusia. Manusia harus beriringan dan sejalan dengan alam tanpa mengubahnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Yang ketujuh, mitigasi bencana longsor. Yang pertama dapat dilakukan itu pemetaan daerah rawan longsor. Pemetaan daerah ini sangat penting untuk mengetahui daerah-daerah mana yang rentan terhadap bencana longsor. Informasi yang didapat dapat digunakan untuk mengembangkan strategi mitigasi dan tindakan pencegahan. Kedua itu peningkatan kesadaran masyarakat. Sosialisasi tentang risiko dan cara mengurangi risiko bencana longsor sangat penting untuk mengurangi dampak bencana longsor itu sendiri. Itu ada pembangunan infrastruktur yang aman dari bencana, seperti jalan dan bangunan yang tahan gempa dapat membantu mengurangi kerusakan akibat bencana longsor.
Berikutnya itu peningkatan regulasi dan pengawasan. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang memperkuat penggunaan tanah di daerah rawan longsor. Yang terakhir yaitu ada peningkatan vegetasi dan pengelolaan tanah. Penghijauan, pengelolaan tanah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dapat membantu mengurangi risiko longsor dengan menahan tanah dan memperbaiki drainase. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.